Oke, sekarang kita masuk ke healing crisis. Healing crisis adalah proses yang terjadi pada tubuh karena pelepasan racun bagi pasien-pasien yang sedang melakukan pengobatan alami melalui pengobatan herbal atau tanaman obat. Jadi pengobatan-pengobatan barat itu, pengobatan timur, kenapa terjadi healing crisis? Karena sistem dari pengobatan timur melepas racun, buang racunnya karena penyebabnya adalah racun. Nah, waktu kita dibuang racun, terjadilah healing crisis itu. Jadi kalau terjadi healing crisis, bisa buang air besar, bisa tiba-tiba kayak beser terus-terusan. Bisa juga kencingnya panas karena racun lagi banyak keluar. Tapi tidak diikuti dengan infeksi tentunya ya. Bisa juga pusing gak kira-kira, tergantung racunnya ada di mana katanya. Kalau racunnya ada di kepala, ada di otak, pasti sakit kepala. Kalau racunnya ada di sendi, langsung sakit sendi. Jadi bisa di mana-mana, tapi dia sedang mengeluarkan. Oke, ini terjadi pada pengobatan alami herbal atau pengobatan timur yang memulai pengobatan atau penyembuhan dengan pembersihan racun yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi sekarang makanan yang kita makan ini penuh dengan racun. Nanti minggu depan kita bahas ya, ultra processed food. Ultra processed PV. UPV. Ultra processed food. Ultra processed food itu semuanya isinya makanan-makanan, obat-obat tambahan, sehingga rasanya enak tak tertandingi. Dan kita akan ketagihan. Ya. Gak bisa stop makan itu. Begitu kita makan, kita pengen aja. Lemari-lemari orang-orang kaya itu katanya dibuka langsung isinya kemasan semua. Racunnya ngumpulnya di mana ya? Di badan, di macam-macam nanti kita bahas. Dan karena kita mengeluarkan racun, langsung kerasa healing krisisnya. Prinsip healing krisis adalah detoksifikasi yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun-racun yang tertanam dalam tubuh yang masuk dari berbagai input. Bisa dari udara, bisa dari makanan, bisa dari kulit, ya, bisa dari mana-mana. Dari mana-mana dia masuk, lalu tersimpanlah di dalam badan kita. Udara kita tarik napas. Nah, kemarin saya dengar, lucu banget. Kenapa sih kita kok kayaknya sekarang dikit-dikit gluten free, dikit-dikit gluten free. Kok kayaknya gluten menjadi mengerikan sekali racunnya. Ternyata si gandum itu katanya sebelum dipanen disemprot dulu oleh herbisida. Racun yang sangat kuat. Disemprot biar apa? Biar jangan berkutu. Belum dipanen loh. Menjelang panen akan disemprot seluruhnya. Jadi ya kemakan sama kita kan si racun itu. Gila gak coba? Gimana kita makan roti jadi penyakitan? Mengerikan sekali. Nah kemarin itu seluruh tepung yang saya ke dokter yang di Bandung itu, seluruh tepung apapun bentuknya tidak boleh. Tidak boleh. Mau bentuk somai, mau bentuk hakau, mau bentuk roti, mau bentuk bakmi, apapun gak boleh pokoknya. Semuanya ini gak boleh, ini gak boleh. Terus saya nanya sama dokter, terus dok ini gak bolehnya sampai kapan? Seumur hidup? Ya seumur hidup. Tenang aja. Tenang aja. Dia gak ngomong apa gitu. Enggak, ya seumur hidup tidak boleh. Apa sih dok yang terjadi? Makanan ini tidak bisa dicerna oleh usus, oleh pencernaan kita, oleh sistem kita. Sehingga terjadi peradangan di seluruh tubuh. Apakah racun-racun itu bisa dikeluarkan sekaligus? Harusnya bisa kalau nggak banyak. Lah racunnya banyak banget gimana? Harusnya demikian, tapi seringkali saking banyaknya racun tidak bisa dikeluarkan sekaligus. Prosesnya bertahap dan makan waktu. Makan energi katanya untuk proses detoksifikasi. Proses ini membutuhkan waktu, energi untuk mengeluarkannya. Jadi dia tuh ngantri keluarnya. Dikit-dikit keluarnya. Tapi harus kalau kita melakukan.
Kalau kita nggak melakukan ya nggak keluar. Oke? Selama menunggu proses detoksifikasi ini, racun-racun tersimpan dalam 2 kelompok. Yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Jadi racun ini 2 macam, ada yang larut dalam air, ada larut dalam lemak. Ada nggak rinciannya yang larut dalam air? Nah, racun yang larut dalam lemak selama menunggu akan tersimpan di dalam jaringan lemak. Jaringan lemak itu tempat nyimpennya racun, karena racunnya ininya dalam lemak. Kemudian bone marrow itu apa? Sumsum. Gimana kita nggak sakit badannya? Sistem sumsum ya. Kemudian liver kita juga penuh dengan racun. Dan sistem saraf. Kalau udah sistem saraf sakit semua badannya kan? Ini karena isinya racun. Ya. Terus yang larut dalam air, tumpukannya di mana? Di jaringan otot, di darah dan di persendian. Jadi di mana-mana sakit badan. Kenapa tukang urut laku banget? Laku, orang sakit badan semua. Sakit badan dipijetin aja terpaksa, padahal isinya racun semuanya ya. Ih, serem. Oke? Apalagi tubuh kita beracun, akan terjadi peradangan di mana-mana yang membuat kita tidak nyaman, sakit sendi, sakit kepala, sering pusing. Ini semua adalah alarm untuk mengingatkan kita akan tingginya racun dalam tubuh. Di samping itu akan terjadi apa? Kelelahan kronis. Capek aja. Sulit tidur, sulit BAB. Nah, ini urusannya rumah sehat ya. Keringat berlebihan. Semua itu membuat tubuh tidak nyaman. Jadi macam-macam ininya. Efeknya ya. Nah, apakah yang harus dilakukan saat terjadi healing krisis? Kalau kita mengalami, biasanya nomor 1 panik. Nah, sarannya jangan panik. Minum air hidrogen diperbanyak 2 kali lipat dari biasanya. Minum air dibanyakin. Minum probiotik, vitamin, mineral. Istirahat yang cukup. Jangan panik. Meditasi, tarik napas, buang napas. Kita udah berada di tempat yang benar, meditasi. Iya, karena apa? Ngeluarin racun itu kalau kita nggak tenang nggak akan bisa. Kita harus benar-benar tenang. Jadi gini, mengeluarkan racun itu adalah pekerjaan yang menurut kedokteran timur itu pekerjaan yang sangat sulit. Sangat berat dan itu harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana beratnya? Menurut mereka, tergantung dari jumlah racunnya. Kalau racunnya banyak, ya pasti banyak. Kalau racunnya sedikit, ya sedikit. Terus kalau misalkan dia melakukan proses ya, misalkan tidurnya cukup, banyak istirahat, minum air yang banyak. Minum air deh yang banyak katanya yang paling penting itu. Itu akan keluarnya lebih lancar. Bahwa badan kita penuh dengan racun, kalau nggak percaya boleh dites, Bu. Badan kita ini racun semua loh isinya.